warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Saat ini saya akan membuatkan video tutorial tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi Sakib yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lingga. Saat ini saya masuk selaku Inspektorat ya, selaku OPD. Di sini ada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja. Ini adalah menu utamanya, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Kemudian kita masuk ke perencanaan kinerja. Di sini sudah terdapat RPJMD ya. Nah, setiap kali Bapak Ibu mengklik di sini ada batas akhir pengentrian ya. Ini adalah batas akhir pengentrian, artinya menu-menu terkait dengan menambah, mengurangi atau menghapus di situ Bapak Ibu akan terlihat terus kapan batas akhir pengentrian tersebut atau menghapus data-data yang ada dalam aplikasi Sakib. Di sini ada RPJMD, mulai dari visi RPJMD sampai program RPJMD Bapak Ibu. Di sini sudah lengkap semua karena aplikasi ini terintegrasi langsung dengan aplikasi Imonef yang ada di Bapeda. Jadi jika di sana diperbaiki RPJMD-nya atau melakukan edit terkait dengan RPJMD, maka di sini juga langsung secara otomatis akan melakukan penyesuaian. Kemudian Renstra. Nah, Renstra OPD ini adalah terintegrasi juga dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ada di Bapeda. Bapak Ibu bisa melakukan pengentrian tujuan sampai kegiatan Renstra di aplikasi Sakib ataupun di aplikasi Imonef di Bapeda. Yang mana saja Bapak Ibu melakukan pengentrian, maka ini akan saling mengisi, maka terisi juga di sistem Sakib. Demikian juga sebaliknya. Misalnya Bapak Ibu di sini bisa menambah tujuan, bisa mengedit tujuan dan bisa menghapus tujuan. Demikian juga indikator tujuan. Kemudian Bapak Ibu bisa memperbaiki sasaran, mengedit sasaran dan seterusnya. Kemudian indikator sasaran, Bapak Ibu bisa memperbaiki target sasaran dan seterusnya, dan menambah indikator sampai pada kegiatan-kegiatan Renstra itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada cascading. Cascading ini adalah mengambil dari RPJMD dan Renstra Bapak Ibu. Jadi cascading ini sudah terintegrasi juga dengan Imonef. Kemudian untuk pohon kinerja Bapak Ibu diharapkan masing-masing OPD adalah mengupload pohon kinerjanya di sini berupa file PDF ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek di sini yang tanda mata ini adalah artinya membuka seperti ini Bapak Ibu untuk pohon kinerja. Kemudian ini ada tanda menghapus ya, menghapus delete, dan ini adalah mendownload data pohon kinerja tersebut. Kalau mau mengupload, silakan Bapak Ibu bisa mengupload beberapa dokumen. Kemudian kita lanjut untuk IKU. Nah, khusus untuk IKU ini adalah dioperasikan di Bapeda ya Bapak Ibu, dioperasikan Bapeda di sistem informasi monitoring dan evaluasi. Tentang bagaimana pengisian IKU ini ada di manual book Imonef di Bapeda. Kemudian di sini ada Renja dan RKPD. Bapak Ibu bisa mengunggah karena kita tahu bersama bahwa sebenarnya yang diaudit oleh inspektorat adalah dokumen Renja yang sudah ditandatangani oleh Kepala OPD. Untuk itu diminta Bapak Ibu mengunggah dokumen Renja yang sudah ditandatangan tersebut ke aplikasi ini, ke Sakib ini. Bapak Ibu tinggal klik ini unggah, maka kemudian seperti biasa Bapak Ibu mencari data file tersebut untuk kemudian Bapak Ibu upload. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu, karena begini Bapak Ibu, yang objek yang menjadi sasaran audit itu, yang menjadi objek audit itu adalah dokumen-dokumen resmi. Dokumen resmi dalam artian yang sudah ditandatangani secara resmi baik oleh Kepala OPD maupun Bapak Bupati maupun pemimpin pengambil kebijakan lainnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada proses bisnis Probis Kabupaten. Di sini bisa diupload, kemudian unggah proses Probis untuk OPD ya. Bapak Ibu silakan disesuaikan di sini. Bapak Ibu sama dengan tadi bisa mengupload, kemudian bisa melihat, kemudian menghapus maupun mendownload. Setelah itu di sini ada PK. PK ini adalah diisi melalui Imonef juga Bapak Ibu, perjanjian kinerja. Di sana sudah lengkap panduannya. Bapak Ibu juga sudah sering memasukkan data-data terkait dengan PK melalui Imonef, tetapi di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jika akan mendownload PK-nya, tinggal klik ini, maka kemudian di sini
ada menu untuk download PK. Sini ya. Di sini daftar semua pegawai ada, kemudian Bapak Ibu bisa mendownload PK-nya. Tentang bagaimana pengoperasian dan cara pengisian untuk PK ini ada di manual book Imonef. PK yang sudah Bapak download kemudian ditandatangani, kemudian diunggah kembali di sini Bapak Ibu. Karena tadi objek daripada audit itu adalah dokumen resmi yang sudah ditandatangani yang bersangkutan. Kemudian di sini ada DPA. DPA adalah sarana untuk melihat saja di sini karena sudah terintegrasi secara langsung di OPD dari Imonef. Di sini ada APBD. Nanti kalau sudah kami upload APBDP, maka data-data APBDP juga akan terlihat di sini Bapak Ibu. Jadi itu untuk perencanaan kinerja. Kemudian kita lanjut ke pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini adalah sesungguhnya adalah aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan yang ada di Bapeda. Tetapi mana-mana saja yang digunakan oleh inspektorat untuk melakukan audit kinerja, kami coba masukkan secara keseluruhan di sini. Namun jika misalkan masih ada yang belum lengkap, maka kami akan tarik datanya lagi dari sistem aplikasi monitoring dan evaluasi. Di sini ada capaian IKU, sasaran Renstar dan seterusnya. Ini adalah pengukuran kinerja ini murni dari sistem informasi monitoring dan evaluasi. Jika kita klik ini, maka langsung masuk ke aplikasi Imonef yang ada di Bapeda. Itu Bapak Ibu. Selanjut ke pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja ini kami berikan dua sub menu utama. Pertama adalah pelaporan kinerja itu sendiri. Di sini adalah kami siapkan tabel pendukung dan unggah laporan di sini juga ada. Nah, tabel pendukung ini kami sudah siapkan tabel pendukung untuk bab 2 dan bab 3. Bapak Ibu tinggal klik ini kemudian bisa mengkonvertnya ya, mendownloadnya. Kenapa kami siapkan ini? Supaya menu-menu atau format bab 2 dan bab 3 dokumen Renstra Bapak Ibu bisa seragam seluruh OPD. Jadi Bapak Ibu tinggal download ini kemudian masukkan ke dalam bab 2, 2.2, 2.1, kemudian 3.9. Ini Bapak Ibu masukkan ke dalam format laporan tersebut dengan harapan semua format laporan terkait dengan tabel seluruh OPD sama. Itu tujuannya Bapak Ibu. Ini adalah namanya tabel pendukung. Nah, laporan sakit yang sudah jadi Bapak Ibu tolong diupload ke sini. Yang sudah ditandatangan tentunya ya, laporan sakit yang sudah jadi. Jadi di samping ada data digitalnya seperti ini, tetapi Bapak Ibu juga memasukkan data-data sakit yang sudah dibuatkan laporannya dan sudah ditandatangani oleh pimpinan, kemudian Bapak Ibu scan, kemudian masukkan ke dalam atau unggah ke dalam aplikasi sakit ini. Itu Bapak Ibu untuk pelaporan kinerja. Jadi kita berdampingan terus ya Bapak Ibu, dua dokumen. Pertama dokumen digital yang langsung di-entry secara otomatis langsung ke dalam aplikasi Isakip maupun di Imonef. Kemudian dokumen digital berupa PDF yang sudah ditandatangan. Karena kita tahu bahwa yang resmi untuk diaudit itu adalah dokumen yang sudah ditandatangan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung di sini Bapak Ibu ini adalah salah satu menu utama karena inspektorat tidak bisa melakukan audit jika dokumen pendukung di sini belum dilengkapi secara full. Ya, Bapak Ibu, tolong ini betul-betul diperhatikan khusus untuk dokumen pendukung ini. Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen pendukungnya di sini. Untuk kategorisasinya Bapak Ibu tinggal memilih kategorisasi dari dokumen pendukung itu. Jika Bapak Ibu mengunggah pohon kinerja, maka Bapak Ibu pilih pohon kinerja di sini, kemudian nama dokumennya, kemudian keterangan dari dokumen tersebut, tanggal penguploadan kami sudah buat secara otomatis. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu mau edit secara manual boleh juga. Kemudian dokumen yang mau diupload silahkan diambil kemudian unggah. Sederhana ya Bapak Ibu silahkan memasukkan semua dokumen-dokumennya karena yang akan digunakan pada evaluasi kinerja ini hanya dokumen yang sudah Bapak Ibu upload pada menu ini. Jika ada kesalahan upload, Bapak Ibu bisa hapus di sini. Atau Bapak Ibu ingin melihat dokumen apa yang sudah diupload, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini. Seperti ini ya, yang ada tanda mata. Seperti ini rekan-rekan semuanya. Itu adalah kegunaan dari pelaporan kinerja dan dokumen pendukung. Saya katakan ini adalah yang utama karena inilah sesungguhnya dokumen yang akan diaudit oleh inspektorat dengan menggunakan sekitar 80 instrumen tersebut.
ya, 80 item instrumen yang akan digunakan untuk melakukan audit sakit masing-masing OPD. Ini. Kemudian selanjutnya, jadi kami sudah memberikan penjelasan terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja. Selanjutnya adalah kita masuk pada evaluasi kinerja. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebelum tanggal 31 Agustus seperti di sini yang dioperasikan oleh Inspektorat selaku super admin, maka sistem masih bisa dapat difungsikan, bisa mengupload, bisa menghapus, bisa mengedit dan seterusnya ya Bapak Ibu. Di sini ada form LKE, di sini ada unggah laporan hasil evaluasi dan evaluasi kinerja. Unggah laporan hasil evaluasi ini adalah tugasnya dari Inspektorat selaku auditor. Kemudian evaluasi kinerja juga dari inspektorat. Tugas dari rekan-rekan OPD adalah untuk melihat hasil LHE dan untuk melihat evaluasi kinerja Bapak Ibu berdasarkan audit dari rekan-rekan inspektorat. Tetapi yang penting untuk difungsikan oleh Bapak Ibu di OPD adalah form LKE ini. Bagaimana cara pengoperasian form LKE Bapak Ibu? Saya perlihatkan di sini. Ini adalah form LKE, ada sekitar 80 item pertanyaan yang dijadikan tools audit bagi inspektorat ya rekan-rekan semuanya. Di sini Bapak Ibu di OPD bisa menentukan nilai masing-masing dokumen perencanaan. Jadi penilaian mandiri namanya Bapak Ibu, silahkan menentukan di sini hasil penilaian mandirinya Bapak Ibu semuanya. Yang warna biru ini adalah total nilai dari OPD ya, warna biru. Nanti kami akan sandingkan ketika di APIP. Di sini akan terlihat nilainya APIP berapa dan nilainya OPD berapa menurut hasil penilaian OPD ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami sudah siapkan untuk penilaian mandiri bagi masing-masing OPD. Silakan rekan-rekan manfaatkan di sini menurut Bapak Ibu dokumen perencanaan kinerja yang tersedia, predikatnya apa, kemudian lanjut pada dokumen perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar. Bapak Ibu silakan isi predikat, artinya penilaian mandiri dari Bapak Ibu semuanya. Itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian kita lanjut. Ini saya coba hapus dulu. Ini kita menghapus dulu aja ya karena ini sudah ada datanya di sini. Bagaimana? Karena ada juga yang bertanya, bagaimana cara menghapus data yang sudah kami upload karena salah tagging misalnya. Caranya begini Bapak Ibu, klik di sini ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal seperti ini ya, Permendagri 86 sampai hitam seperti ini. Kalau biru seperti ini kemudian Bapak Ibu simpan, berarti itu akan tersimpan di sana. Tapi kalau misalkan hitam seperti ini kemudian Bapak Ibu simpan, itu berarti datanya menjadi terhapus, hilang, tidak ada lagi. Ini statusnya menjadi tidak ada ya Bapak Ibu. Kemudian saya upload di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu bisa memilih beberapa dokumen di sini. Tadi angka 1 ya, supaya saya bisa kembalikan lagi. Bisa memilih beberapa dokumen uploadan di sini Bapak Ibu, tapi jangan lupa mencantumkan halaman dari dokumen tersebut yang menjadi fokus perhatian audit oleh inspektorat, supaya rekan inspektorat kita arahkan bahwa misalkan ada 100 halaman dokumen yang Bapak Ibu upload, yang dibutuhkan untuk audit tersebut hanya misalnya halaman 51, maka tulislah angka 51 di sini Bapak Ibu. Itu tujuannya. Kemudian kalau ada 2 dokumen yang akan diupload, Bapak Ibu tinggal mengklik di sini, kemudian tulis halaman dari dokumen yang diminta untuk diaudit oleh inspektorat. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Ini sudah selesai seperti ini, akan masuk datanya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melihat data tersebut seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada 2 dokumen, ini saya contohkan ya, misalkan ini halaman kedua, maka kemudian Bapak Ibu klik di sini simpan, maka kemudian akan tersimpan seperti ini. Tersimpan artinya ini ada 2 dokumen di dalam. Kemudian kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa mencek dokumen pertama seperti ini, dokumen kedua seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau menghapus 1 dokumen, maka kemudian Bapak Ibu tinggal hitamkan saja, kemudian hilangkan angka 2, kemudian simpan kembali, maka kemudian itu datanya hanya 1 Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua yang kami hormati, Bapak Ibu tinggal melihat di sini bagaimana hasil laporan evaluasinya yang dilakukan oleh inspektorat.
kemudian evaluasi kinerja masing-masing OPD di sini secara otomatis akan tampil seperti ini Bapak Ibu, mulai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kemudian totalnya dan predikatnya secara otomatis akan ditampilkan oleh sistem. Kira-kira seperti itu rekan-rekan semuanya. Jika Bapak Ibu ingin ganti password di sini ya Bapak Ibu, jika ingin mendownload data, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini adalah menu untuk mendownload, untuk mengganti password. Harapan kami Bapak Ibu setiap saat, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, Bapak Ibu mengganti password, atau kalau passwordnya kira-kira sudah tersebar kemana-mana, Bapak Ibu sebaiknya ganti password, karena untuk keamanan data yang ada di dalam sistem Isakip Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua yang akan mengupload sendiri data-datanya. Inspektorat tinggal melakukan audit secara digital dengan menggunakan dan memanfaatkan data-data yang Bapak Ibu upload. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Ini adalah batas akhir, ini adalah pengumuman ya, tanda-tanda apa namanya nih, untuk pengumuman tanggal batas-batas pengentrian. Kemudian di sini user online, tetapi ini pada umumnya hanya bisa dilihat oleh super admin Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu untuk aplikasi Isakip ini. Sederhana dan sudah terintegrasi dengan aplikasi yang ada di sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, dengan senang hati akan kami jawab melalui WA Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.